Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nordian Hanifah dari kelas 4 PGSD A3. NIM saya 1913304 kali 548. Di sini saya akan menjawab pertanyaan, yaitu nomor 1. Saya memilih yang bagian A dan mengerjakan nomor 2. Nah, kita yang pertama input datanya terlebih dahulu. Yang pertama kita memasukkan datanya dahulu. Lalu open. Lalu oke. Nah, ini input datanya. Melakukan uji persyaratan terlebih dahulu. Kita menyelesaikan soal yang A. Yang pertama, kita melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Kita pilih analis, kemudian non parametrik, kita pilih one sample, nah, yang pertama kita melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Kita pilih analis, kemudian pilih non parametric test, kita pilih legasi dialog, kita pilih one sample. Nah, kemudian kita masukkan semuanya, kemudian oke. Nah, dari data ini dikatakan normal apabila nilai sig lebih dari 0,05. Nah, di sini nilai signya adalah 0,200. Nah, untuk X-nya ini 0,200, berarti lebih dari 0,5 dan Y-nya juga 0,200. Berarti lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan data X dan Y berdistribusi normal. Kemudian yang kedua, kita melakukan uji multikolonialitas. Kita klik analis, lalu kita pilih regression, pilih linear, dependennya Y kita masukkan, independennya X kita masukkan, kita pilih statistik, kemudian ini kita centang semua, lalu continue, oke. Selanjutnya yang kedua, kita melakukan uji multikolonialitas. Kita pilih analis, kita pilih regression, kita pilih linear, dependent Y, independent X, kemudian kita pilih statistik, kita centang semua, sudah, kita continue, kita pilih plots. Nah, untuk Y yaitu kita pilih result, kita masukkan ke Y, yang red kita masukkan ke X, kemudian centang histogram, continue, save,
under standar, kemudian standar, kemudian continue, lalu oke. Nah, pada uji multikolonaritas ini kita lihat nilai toleransi dan VIV-nya. Nah, jika nilai toleransi lebih dari 0,1 dan nilai VIV-nya kurang dari 10, ini lebih, ini kurang, maka data tidak mengalami multikolonaritas. Karena dari data ini nilai toleransinya adalah 1,0 dan VIV-nya adalah 1,0. Maka dapat disimpulkan data X tidak mengalami multikolonaritas. Nah, untuk uji heteroskedastisitas ini kita bisa melihat dari ini. Terjadi heteroskedastisitas apabila gambar scatter plotnya ini menunjukkan pola tertentu. Dari gambar di atas ini, dari gambar ini kita lihat bahwa polanya ini menyebar, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Kemudian kita melakukan uji linearitas. Kita pilih analis, kemudian compare means, kita pilih means, dependennya kita ganti Y, masukkan independennya yaitu X, kita masukkan, kemudian option, kita pilih test for, kita centang, kemudian continue, kemudian oke. Nah, pada uji linearitas ini kita bisa lihat ANOVA tabelnya. Kita lihat deviation from linearity signya yaitu 0,903. Nah, dikatakan data normal apabila nilai sig deviation from linearity-nya itu lebih dari 0,05, sedangkan ini 0,903. Jadi dari data ini kita lihat bahwa dapat kita lakukan dengan uji linearitas karena lebih dari 0,05. Nah, untuk rumusan hipotesis dan kriteria pengujian, yaitu uji pengaruh antara pembelajaran statistik X terhadap model pembelajaran virtual yaitu Y. Nah, pada uji F, hipotesisnya HO-nya yaitu pembelajaran statistik atau X tidak berpengaruh terhadap model pembelajaran virtual Y. Nah, untuk HA-nya pembelajaran statistik X berpengaruh terhadap model pembelajaran virtual Y. Nah, daerah penolakan yaitu HO ditolak jika F dihitung lebih besar dari F alfa dB1, dB2 atau sig kurang dari alfa. Keputusan berdasarkan output diperoleh nilai F dihitung yaitu ini 24,613 lebih besar dari FO 05.11 sama dengan 332,159 ini, atau sig sama dengan 0,000 kurang dari alfa sama dengan 0,5, maka HO ditolak. Nah, kesimpulannya yang diperoleh adalah bahwa pembelajaran statistik X berpengaruh secara signifikansi terhadap model pembelajaran virtual Y. Nah, untuk uji T-nya variabel statistik X hipotesis yaitu HO pembelajaran statistik X tidak berpengaruh terhadap model pembelajaran virtual Y. HA pembelajaran statistik berpengaruh terhadap model pembelajaran virtual Y. Nah, daerah penolakan HO ditolak jika T hitung lebih besar dari T alfa N-3 atau sig kurang dari alfa. Nah, keputusannya berdasarkan output diperoleh nilai T hitung sama dengan 4,69.
ini 4,69 atau sig 0,00 ini kurang dari alfa sama dengan 0,05, maka HO ditolak. Kesimpulannya yang diperoleh adalah bahwa pembelajaran statistik X berpengaruh secara signifikansi terhadap model pembelajaran virtual atau Y. Soal kedua. Desimalnya kita ganti 0, ini sudah 0, dan bagian labelnya kita namai jam atau minggu. Kemudian nilai kemudian prestasi. Yang pertama kita melakukan uji linearitas, quick analysis, kemudian compare means, lalu means, dependent list, kita masukkan Y, kemudian X, masukkan take option, kemudian tes centang, continue, oke. Nah, uji linearitas ini berdasarkan nilai sig dari output ini diperoleh nilai deviation from linearity, signya adalah 0,677, lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linier secara signifikan antara X1 dan X2 terhadap Y. Uji multikolonialitas, kita klik analis, pilih regression, kemudian linear, Y-nya kita masukkan, X-nya kita masukkan, method enter, pilih statistik, kita klik centang bagian ini, kemudian continue, kemudian oke. Nah, pada uji multikolonialitas berdasarkan tabel output koefisien pada bagian solidarity statistik ini diketahui nilai toleransinya 0,620, lebih besar dari 0,10, sementara nilai VIV-nya untuk variabel adalah 1,614 kurang dari 10,00.
maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolonialitas dalam model regresi. Kemudian uji homozidastisitas. Kita klik analisis, kita pilih regression, kita pilih linear, dependennya kita pilih Y, independennya X, kemudian method enter, sudah, kemudian pilih save, bagian residual kita centang understander, kemudian include centang, continue, lalu oke. Kita klik lagi transform, compute variabel, kemudian bagian target kita isi ABS res. Bagian numeriknya kita klik all, ABS diklik 2 kali, ini kita masukkan, klik OK, kemudian analisis, pilih linear compartments, regression, klik linear, kemudian ini diganti ABS res, kita masukkan, ini X, sudah, kita pilih save, residual ini sudah dicentang, lalu kita continue, kemudian oke. Nah, uji homozidastisitas ini berdasarkan output ini diketahui nilai sig yaitu 0,00, bagian X1 nya, bagian X2 nya yaitu 0,514. Nah, karena nilai signifikansi kedua variabel di atas lebih besar dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa terjadi gejala homozidastisitas. Kemudian untuk uji autokorelasi kita klik analisis, lalu pilih regression, pilih linear, dependennya kita ganti dengan Y, kita masukkan, ini sudah X, pilih statistik, bagian residual kita klik Durbin Watson, kita continue, lalu oke. Nah, pada uji autokorelasi berdasarkan data output model Sumari ini diketahui nilai Durbin Watson-nya yaitu 2,404. Selanjutnya nilai ini akan kita bandingkan dengan nilai tabel Durbin Watson pada signifikansi 5% dengan rumus K3N. Adapun jumlah variabel independen adalah 3 atau K sama dengan 3. Sementara sampel atau N sama dengan 15, maka KN sama dengan 3,32. Untuk menentukan berapa besar variabel mempengaruhi variabel independen, kita klik analis, pilih regression, linear, Y kita masukkan ke dependent, X masukkan independent,
X2, lalu kita pilih statistik, kita centang continue. Oke. Nah, pada tabel koefisien kita menghitung beta dikalikan dengan zero order. Kita menghitungnya lewat Excel. Kita masukkan angka betanya 0,819, kemudian 0,11, kemudian zero ordernya kita 0,616, kemudian 0,888. Nah, kita cari hasilnya. Hasilnya sama dengan kali ini hasilnya. Lalu kemudian ini kan positif, kita tulis positif, kemudian kita persenkan. Nah, jadi besar pengaruhnya adalah X1-nya yaitu 0,72 atau 73%, kemudian yang X2-nya yaitu besar pengaruhnya 0,68 atau 7%, kemudian KD atau R square-nya yaitu 0,796, 80%. Nah, untuk mengetahui ini benar apa tidaknya kita cek lagi. Nah, ini R square-nya 0,796, berarti tadi ini berarti sudah benar. Gitu ya. Oke, cara menentukan persamaan garis regresi dan bagaimana interpretasi hasil analisis dengan membaca persamaan garis regresi tersebut. Nah, kita melihat tabel koefisien ini. Nah, pada understander ini ya bagian B itu kita lihat angkanya yang ini ya. Kita fokus pada angkanya yang ini B. Nah, jadi rumusnya yaitu rumus persamaan garisnya yaitu Y sama dengan A plus BX. Nah, untuk A-nya kita itu mengisikan angka ini 3,029. Kemudian plus BX yaitu bagian B-nya kita isi 0,262 ini. Kemudian bagian selanjutnya yaitu ditambah 0,15. Nah, jadi persamaan garisnya yaitu Y sama dengan A plus BX sama dengan 3,029 plus 0,262 X1 plus 0,15 X2. Interpretasinya yaitu jika skor frekuensi belajar
naik satu satuan, maka akan meningkatkan skor prestasi Y sebesar 0,262. Selanjutnya, jika skor nilai statistik atau X2 naik satu satuan, maka akan meningkatkan skor prestasi belajar Y 0,15.